Salam jumpa pemirsa setia TVRI Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami hadir kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Cinta Sehat. Pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang tentunya akan membagikan ilmu dan pengetahuan yang tentunya bermanfaat untuk kita sekalian. Nah, di sini sudah ada Dr. Edelwina Umbo, spesialis objin. Halo dokter, gimana kabarnya dok? Kabar baik, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa, hari ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu persalinan normal versus sesar. Oke, mungkin ini udah familiar ya dok ya, tentang persalinan normal dan juga sesar. Tapi bisa nggak dokter jelasin ya secara singkat mengenai apa sih sebenarnya itu persalinan secara normal dan persalinan secara sesar? Baik, terima kasih ya sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya kalau kita bahas mengenai lahiran normal maupun sesar atau persalinan secara seksio-sesarea, ini banyak sekali yang akan kita bahas ya. Tapi semoga apa yang akan saya sampaikan ke depan bisa mencakup semuanya. Kira-kira ibu-ibu juga di rumah bisa mengerti dan menambah pengetahuan ya mengenai topik ini. Nah, kita bahas dulu yang pertama, lahiran normal. Dalam istilah medis itu kita katakan dengan partus per vaginam, di mana partus per vaginam ini seperti yang diketahui bersama itu proses persalinan, dia melahirkan bayi melewati jalan lahir, jadi melewati vagina dari ibu. Dan proses ini dia membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti lahir normal, lahir operasi. Jadi lahir normal butuh mulai dari belum ada pembukaan, masih kontraksi palsu, setelah itu masuk semakin sering kontraksinya, sudah mulai ada pembukaan, dari pembukaan 1, 2, sampai nanti pembukaan lengkap. Lalu dipimpin untuk mengejan dan lahirlah bayi, seperti itu. Juga nanti untuk lahir normal ada resiko-resikonya tersendiri. Dan lahir normal ini ada dua, jadi dia bisa persalinan normal secara spontan dengan ibu mengejan, dengan menggunakan kekuatan ibu 100% ibu mengejan dan lahir bayi. Ada juga yang kedua, persalinan dengan bantuan dari obat-obatan, juga dengan alat. Nah, misalnya kalau dengan alat ada dengan ekstraksi vakum. Lalu yang setelah itu ada ekstraksi forceps, tapi memang forceps ini sudah mulai ditinggalkan, kesini-kesini memang sudah mulai ditinggalkan. Nah seperti itu. Untuk lahir normal saya kira kemungkinan besar seperti itu. Kalau untuk lahir secara operasi atau dalam indikasi dalam istilah medis itu kita bilangnya seksio sesarea. Nah, untuk seksio sesarea ini adalah proses persalinan di mana dokter kandungan akan membuat sayatan di bagian perut ibu atau abdomen, di abdomen, dan menembus ke dalam sampai ke rahim dan kita mengeluarkan bayi dari situ. Seperti itu. Oh ya, jadi untuk lahiran normal ini sebelumnya yang tadi saya bahas, tidak 100% kita menjanjikan bayinya bisa keluar. Kalau lahir secara operasi, sudah 100% kita yakin bahwa bayinya pasti akan dilahirkan melalui itu. Oke, di dalam persalinan secara normal berarti seperti yang sudah dokter sampaikan tadi ya, ada yang juga memang bisa normal dari kekuatan ibu ya untuk mengeluarkan sang bayi, dan juga ada bantuan-bantuan daripada alat medis gitu ya dok ya. Berarti untuk case yang mungkin susah ya dok untuk keluar secara alami gitu daripada kekuatan ibu, berarti itu dibutuhkan bantuan alat-alat medis yang sudah dokter sampaikan tadi. Oke, ini dok, dan sebenarnya gimana sih, mengapa penting gitu bagi ibu hamil untuk memahami kedua metode lahiran ini sebenarnya? Apa sih seharusnya yang ibu-ibu di rumah ini harus paham mengenai dua metode ini nih, antara normal ataupun sesar? Iya, sebenarnya ibu-ibu ini yang sedang hamil, lebih ditekankan yang sedang hamil ya, karena dia bisa mempersiapkan untuk proses persalinannya. Nah ini betul-betul sangat penting karena di saat misalnya kita rencanakan bisa untuk lahir normal, nah itu harus persiapan fisik dan persiapan mental itu harus betul-betul baik. Selain itu lahir operasi juga memang sama, harus juga seperti itu.
Karena memang yang sudah saya bilang tadi proses persalinannya lama dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 itu sampai nanti dipimpin untuk mengejan itu butuh banyak persiapan butuh persiapan yang betul-betul matang. Oke, itu kenapa sekiranya nih para ibu di rumah nih, para pemirsa terutama yang sedang hamil menjalani kehamilan tuh memahami nih tentang dua metode ini, melahirkan secara normal ataupun sesar untuk dapat melakukan persiapan-persiapan menuju persalinan ya dok ya. Selain itu kalau misalnya ibu-ibu di rumah juga sudah misalnya baca-baca sendiri nih di media sosial atau mungkin dari mana-mana, dari jurnal atau dari mana-mana, bisa berdiskusi langsung dengan dokter kandungannya masing-masing. Jadi maksudnya bisa enak, dokter kandungan pun bisa saling tukar pikiran. Jadi untuk menentukan mana lahir normal atau lahir operasi akan lebih mudah apabila ibu-ibu sudah mengetahui terlebih dahulu. Oke, dengan ini ya dok ya, kalau memang kita diskusikan semakin awal, mungkin untuk persiapan yang semakin baik dan semakin mudah juga ya dok ya dalam menjalani persalinan nantinya. Oke, nah dok, dan sebenarnya apa saja nih tahapan dalam proses melahirkan normal? Mungkin dokter bisa jelasin nih gimana untuk proses dan tahapan-tahapan dalam melakukan lahiran secara normal. Oke, jadi proses-prosesnya itu dari memang yang pertama belum ada pembukaan ya. Jadi dari belum ada pembukaan dan masuk ke kala 1, kala 2, kala 3 sampai kala 4. Nah, di mana mulai dari pembukaan untuk ada masuk di fase laten, juga masuk di fase aktif. Di mana fase laten itu nanti dia dari pembukaan 1 sampai nanti pembukaan sekitar 3 menuju ke 4. Nah, ini memerlukan kalau memang di primigravida atau hamil yang pertama, jadi dia membutuhkan waktu yang lebih lama, kurang lebih untuk fase laten setiap pembukaan akan membutuhkan waktu kurang lebih 2-4 jam. Nah, lalu dia kalau untuk hamil yang kedua dan selanjutnya dia akan agak lebih cepat untuk persalinan untuk fase latennya. Lalu kita masuk ke fase aktif di mana pembukaan mulai dari pembukaan 4, 5, 6 sampai pembukaan sudah hampir lengkap. Nah, fase aktif ini untuk primigravida atau hamil yang pertama, ini dia kurang lebih ya setiap pembukaan dia akan sekitar 1-2 jam. Kalau untuk multigravida atau hamil yang kedua dan seterusnya, dia membutuhkan memang kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, jadi lebih cepat ya. Oke, jadi memang untuk kehamilan awal nih lebih ini ya dok ya, lebih lama lagi ya segala macam prosesnya. Iya, setelah itu kita masuk di pembukaan lengkap. Nah, pada saat pembukaan lengkap ini, baik dari penolong, entah dokter, kandungan, atau bidan akan mengarahkan untuk ibu mengejan. Pada saat ibu mengejan dan keluar bayi, setelah keluar kita tunggu lagi untuk plasentanya. Kita harus lihat nih, harus mengeluarkan plasenta. Dan setelah itu kita menggunakan manajemen aktif kala 3, di mana ada massase fundus uteri yang kita lakukan, lalu pemberian oksitosin, lalu kita ada melakukan peregangan tali pusat. Nah, setelah itu kita lahirkan plasenta dan harus dilihat nih plasentanya harus lengkap beserta selaputnya. Nah, setelah itu ibu biasanya kita istirahatkan dulu. Jadi tunggu 2 jam dulu, baru kita cek keadaan umumnya, kita lihat tanda-tanda vitalnya dari tensi, nadi, respirasi, dan intinya kontraksi rahimnya, kontraksi uterus, juga dari perdarahan dari bawah, dari jalan lahir, apakah banyak atau sedikit. Nah, itu wajib untuk kita nilai. Oke, itu untuk persalinan secara normal ya dok ya. Jadi memang setelah tahap melahirkan pun ada hal-hal yang perlu untuk diperiksa gitu untuk keadaan ibu. Oke, nah dok, dan sebenarnya dalam kondisi seperti apa sih disarankan untuk melakukan persalinan secara sesar nih dok? Sesar. Sebenarnya kalau untuk sesar ya ada syarat-syaratnya. Jadi ibu dengan memiliki kontraindikasi untuk melahirkan normal, jadi dilakukan sesar. Ada beberapa hal yang harus kita nilai ya, beberapa hal. Yang pertama kita harus nilai dari ibunya, apakah misalnya ibunya dengan penyakit penyerta, seperti misalnya preeklamsia berat, tekanan darah yang tinggi,
Atau misalnya ibu dengan penyakit infeksi yang misalnya di bagian kelamin dan tidak memungkinkan untuk bayi bisa lahir normal. Ya, melewat di situ jadi tidak memungkinkan secara normal. Jadi harus dilakukan operasi. Juga penyakit penyerta seperti mata dengan penyakit miopia dengan kondisi retinanya yang tipis. Nah, itu biasanya konsultasi juga dengan dokter mata. Apakah ini bisa untuk lahir normal atau memang harus lahir dengan operasi. Biasanya dengan minus yang tinggi kita anjurkan untuk lahir secara operasi. Juga kita lihat juga dari sisi ibu di bagian panggulnya. Nah, kita lihat apakah panggul ini cukup luas untuk bisa keluar bayi, keluar kepala bayi atau tidak. Nah, yang biasanya ukuran bayi itu kepala bayi diameternya kurang lebih sekitar 9 sentian sampai 10 senti. Nah, itu kita perkirakan. Jadi dokter akan memeriksa panggul bayi apakah ini bayinya, kepala bayinya ini bagaimana, bisa diperkirakan bisa lewat atau tidak. Kalau memang didapatkan CPD atau cephalopelvic disproportion, itu adalah ketidaksesuaian antara kepala bayi, diameter kepala bayi dan panggul. Jadi kalau memang didapatkan seperti itu, ya berarti kita bisa arahkan untuk lahir operasi, iya operasi sesar. Ada banyak lagi sebenarnya, seperti ini, bayi juga, bayi dengan misalnya berat janin yang melebihi kurang lebih 3,5 kilo atau bahkan di atas 4 kilo, yang kita katakan dengan makrosomia. Nah, itu sudah terjadi ketidaksesuaian kan antara panggul ibu dan bayinya. Bayi, ya, jadi ukuran bayi besar agak susah untuk keluar. Kita lihat juga plasenta, di mana ada namanya plasenta previa. Jadi plasenta itu tumbuh, dia menutupi jalan lahir. Jadi tidak mungkin kepala bayi kita paksa untuk ini ya, untuk keluar dan menembus plasenta, karena plasenta itu misalnya pada keadaan kepala sudah kontraksi dan kepalanya turun ke bawah dan memaksa plasenta ke bawah, nah itu bisa perdarahan hebat, resikonya besar sekali untuk ibu dan bayi. Makanya untuk memperhatikan hal-hal seperti itu ya dok, ya memperhatikan hal seperti itu yang dianjurkan untuk melaksanakannya persalinan secara sesar. Dan maka dari itu ya dok ya perlu dilakukan check up dari awal kehamilan ataupun dari sebelum mempersiapkan kehamilan, bahkan dianjurkan ya dok ya, karena untuk mencegah hal-hal seperti itu ya dilakukan pemeriksaan gitu untuk dilakukan diagnosa ya dok ya untuk dapat melakukan persalinan secara normal atau secara sesar. Oke. Nah, dan biasanya gimana sih dok untuk prosesnya nih pengambilan keputusan nih antara sang ibu dan dokter nih untuk pengambilan keputusan untuk melahirkan secara normal ataupun sesar nih dok? Oke, baik. Jadi pengambilan keputusan itu antara ibu dan dokter. Nanti dokter akan memeriksa ibu semuanya. Baiknya memang kalau kita kontrol ke dokter, baiknya dari awal kehamilan kita kontrol di satu dokter ya, biar dokter itu bisa tahu keadaan ibu dari awal kehamilan sampai nanti pada saat mau persalinan. Karena kalau memang pindah-pindah dokter, pada akhirnya dokter yang di akhir dia bakal agak susah untuk kita melihat yang sebelumnya. Nah, jadi dokter akan melihat dari awal kehamilan ini, melihat apakah ada faktor-faktor resiko apa saja yang dimiliki oleh ibu, bagaimana keadaan bayinya, kesehatan fisik mental ibunya, bayinya letaknya bagaimana, ada banyak lah yang harus diperiksa dan harus dilihat oleh dokter. Dan itu biasanya akan didiskusikan oleh ibu, dengan ibu dan dokter. Jadi pada saat biasanya ya 36 kurang lebih 36-37 minggu, pada saat 37 minggu cukup bulan, itu akan didiskusikan dengan ibu dan dokter dan sesuai dengan kondisi ibu. Jadi dokter menyarankan mau lahir normal atau lahir operasi itu akan sesuai dengan keadaan klinis dari ibu sendiri. Karena masing-masing ibu berbeda-beda. Jadi misalnya ibu A kita bisa mendapatkan kasus yang lain, ibu B beda juga.
seperti itu. Oke, jadi memang untuk pengambilan keputusannya itu didiskusikan secara bersama ya dok ya, berdasarkan hasil yang sudah dievaluasi nih selama ini dengan keadaan ibunya juga ya seperti apa. Oke, nah dok, dan sebenarnya apa sih resiko nih dan manfaat daripada persalinan secara normal dok? Oke. Sebenarnya kalau manfaat ini ya mungkin keuntungan dari lahir secara normal dan resiko-resikonya yang bisa. Oke, kalau untuk lahir normal, jadi yang pertama memang proses persalinannya itu cepat ya, seperti yang saya katakan tadi ya, proses persalinannya cepat, tidak pada saat bayi keluar, itu dilahirkan dan ibu bisa beraktivitas dengan baik, bisa langsung dengan bayinya, bisa untuk juga luka perineumnya misalnya lewat kepala bayi ya, misalnya lewat kepala bayi dan ada robekan, luka perineumnya itu akan lebih cepat untuk sembuh memang dibandingkan untuk lahir operasi. Setelah itu keuntungannya juga kalau misalnya ibu mau untuk lahir ya, hamil lagi di tahun depannya atau secepatnya bisa sesegera mungkin. Jadi itu lebih enak lah dari ibu, lebih fleksibel ke ibunya betul. Ya dok. Kalau untuk resiko-resikonya ya yang tadi, resikonya memang untuk luka pada saat lahiran bisa ada luka perineum, jadi bisa ada robekan jalan lahir dan harus dijahit. Nah, setelah itu resikonya juga plasenta bisa tertinggal di dalam. Jadi kalau plasenta tertinggal di dalam, kita bisa lakukan manual plasenta. Jadi kita masukkan tangan ke dalam dan kita keluarkan. Bisa sampai juga kuret. Kalau resikonya. Resikonya juga memang nyeri ya pada saat persalinan, nyeri juga. Ibu akan merasakan nyeri. Nyerinya lebih tinggi ya berarti ya dok ya? Iya. Oke, jadi memang itu yang terdapat pada persalinan secara normal ya dok ya. Memang ada beberapa keuntungan begitu ya dok ya ketika melakukan persalinan secara normal, tetapi ada juga resiko ya yang terdapat dalam persalinan secara normal. Nah, dari kalau untuk persalinan secara sesar sendiri seperti apa nih dok? Mungkin resiko dan juga keuntungan dalam persalinan secara sesar. Oke. Kalau untuk sesar sendiri, keuntungannya yang pertama tidak nyeri ya pada saat operasi. Ibu bisa ada komunikasi dengan dokter kandungan. Jadi ibu bisa sambil bicara, ibu tidak merasakan nyeri. Setelah itu keuntungannya juga ibu kalau memang di Hermina kan kita sudah ada ERAX ya. Jadi memang untuk kurang lebih 6 jam itu kateter sudah dilepas dan ibu diharuskan untuk coba mobilisasi ya sampai jalan. Jadi sudah bisa juga sebenarnya untuk urus bayi juga sudah oke. Nah, kalau memang untuk keuntungannya juga ini bisa untuk tanggalnya, jadi bisa dioperasi di tanggal yang cantik. Kalau memang kita sudah tahu nih ada kondisi klinis yang memungkinkan ibu memang harus lahir secara operasi. Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah bisa pastikan, ibu bisa lahir di tanggal sekitar tanggal ini, mau di tanggal berapa kira-kira. Jadi bisa diatur lah tanggalnya. Itu enaknya ya kalau lahir secara sesar. Kalau memang resikonya yang pertama perdarahannya akan lebih banyak dari lahir normal. Karena kan kita memakai pisau ya yang tajam dan memberi sayatan di rongga di perut, di dinding perut. Jadi memang resiko perdarahannya akan lebih banyak. Resiko juga pada saat operasi, misalnya ibu dengan riwayat operasi sesar sebelumnya dan ada resiko perlengketan, nah itu juga bisa resiko untuk cedera organ sekitar, di mana organ sekitar ada usus, ada kandung kemih, nah bisa terkena di situ. Jadi bisa ada perdarahan, bisa juga kalau memang terkena di situ, bisa sampai kita konsultasikan dengan dokter bedah. Iya, dokter bedah. Ya, untuk resikonya juga nanti ibu setelah lahiran nih sesar akan harus diberikan jarak, jadi tidak secepat lahir normal. Jadi biasanya kita menyarankan itu di atas 2 tahun dulu
baru bisa untuk kehamilan lagi selanjutnya. Iya, betul sekali. Oke, jadi memang ini ya dok ya, terdapat memang plus minus ya antara kedua metode tersebut begitu. Jadi memang gimana nih dok tanggapan dokter mengenai yang banyak mitos nih di masyarakat yang mengatakan bahwa biasanya nih melahirkan secara sesar tuh lebih mudah katanya dok daripada melahirkan secara normal gitu. Kalau pendapat dari dokter seperti apa dok? Mengingat juga resiko-resiko yang ada dari masing-masing metode persalinan ini. Jadi sebenarnya memang lahir secara normal itu ibu akan merasakan nyeri. Ya, tapi setelah itu sudah tidak lagi ibu merasakan nyeri karena memang nyerinya itu di awal. Jadi beda dengan lahir operasi ya. Lahir operasi itu nyerinya memang setelah operasi baru dia akan mulai berjalan. Mungkin ada rumah sakit juga yang belum mulai untuk ERAX. Jadi memang butuh 1 hari untuk ibu berdiri, untuk mobilisasi lah bertahap. Jadi memang ada betulnya karena kalau misalnya agak lebih susah ya untuk lahir normal, agak lebih butuh effort lah untuk lahir normal. Tapi ingat ya, lahir normal maupun lahir secara sesar tidak ada yang lebih unggul. Jadi dua-duanya baik untuk ibu sesuai dengan kondisi klinis ibu masing-masing. Ya, benar. Jadi memang tidak ada yang lebih baik ya dok ya, tidak ada yang lebih baik antara kedua metode ini, antara sesar maupun normal. Keduanya tuh dipilih berdasarkan kondisi daripada ibu ya dok ya, karena ada pertimbangan tertentu seperti itu dengan untuk memprioritaskan keselamatan ibu dan bayi ya tentunya dok. Oke. Nah dan sebenarnya apa sih dok mitos-mitos yang sering beredar nih di masyarakat dan yang perlu dibetulkan sebenarnya nih dok? Apa ya mitos-mitos? Oh iya, ada satu yang mungkin lebih ibu. Katanya kalau yang lahir normal akan dikatakan lebih ibu daripada yang lahir secara sesar. Nah kembali lagi yang tadi, tidak ada keduanya, tidak ada metode persalinan di antara keduanya itu lahir normal maupun lahir operasi yang lebih baik atau tidak lebih superior antara satu sama lain. Jadi sebenarnya itu harusnya ibu-ibu di luar ya harus saling support karena memang walaupun dokter sudah bilang misalnya mau operasi, ada ibu yang menganut ya kepercayaan mungkin seperti itu, memaksa untuk operasi, akhirnya resikonya besar, resikonya perdarahan atau bahkan sampai misalnya yang tidak bisa untuk lahir normal dan dipaksa dan akhirnya bisa robek rahimnya, itu beresiko di ibunya juga. Jadi maksudnya tidak usah mendengar yang orang-orang lain di luar sana, berdiskusilah dengan dokter kandungan, yang pasti itu yang terbaik. Ya, memang harus ini ya dok ya, sesuai porsinya lah ya dok ya. Yang diputuskan itu yang sesuai dengan keadaan sang ibu gitu. Oke. Nah dok, dan sebenarnya bagaimana proses pemulihan setelah melahirkan secara normal dok? Oke, proses pemulihannya lebih cepat ya. Kalau untuk misalnya luka robekan perineum itu kita butuhkan 1-2 hari. Kalau untuk ibunya, 1-2 minggu. Kalau misalnya ibunya sendiri itu ada masa nifas ya, kurang lebih 40 hari. Nah oleh karena itu ibu-ibu biasanya untuk pemulihannya kita selalu edukasi bahwa harus cukupi nutrisi, harus makan yang bergizi, harus makan yang baik, lalu harus istirahat yang cukup, lalu selalu jaga kebersihan, jaga hygiene di bagian kewanitaan di bawah. Nah, ASI juga harus diperhatikan. Lalu misalnya di rumah kita mendapati tanda-tanda kegawat daruratan ya. Jadi tentu ada juga setelah lahiran ada tanda-tanda kegawat daruratan. Nah, misalnya perdarahan yang banyak. Nah, itu harus sesegera mungkin ke IGD. Jadi jangan tunggu lama. Jadi harus ke IGD langsung. Seperti itu. Oke, jadi untuk memang tahap pemulihan daripada persalinan normal mungkin memang lebih cepat ya dok ya, tetapi memang juga harus ada beberapa faktor yang diperhatikan ya untuk mempercepat pemulihan daripada ibu setelah melahirkan secara normal. Nah dan untuk mungkin pemulihan secara ini dok, pemulihan dari persalinan secara sesar seperti apa nih yang mungkin dianjurkan begitu untuk agar supaya proses pemulihannya lebih cepat begitu?
Oke. Jadi biasanya ibu-ibu dengan operasi sesar, dengan seksio sesarea itu setelah operasi kita anjurkan untuk mobilisasi. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu saya selalu bilang, Ibu apakah sudah miring kiri, miring kanan, mobilisasinya apakah sudah jalan, sudah ke toilet sendiri. Nah dipastikan sebelum pulang rumah sakit, ibu itu harus sudah bisa mandiri. Karena pada saat pulang rumah sakit kan ibu harus menjaga bayinya, harus merawat bayinya. Jadi dipastikan ibu harus mandiri dulu di rumah sakit. Nah proses pemulihannya itu memang dari luka operasi kurang lebih 1-2 minggu sudah kering. Tapi memang di dalamnya itu membutuhkan berbulan-bulan. Jadi yang dianjurkan harus istirahat yang cukup, harus juga makan yang bergizi, harus tinggi protein agar supaya luka operasinya cepat sembuh. Juga makan banyak serat ya, buah-buahan juga, minum air putih kurang lebih 2-3 liter per hari. Juga maksud saya tadi yang untuk serat dan buah-buahan itu agar supaya juga BAB-nya lancar, pencernaannya lancar. Karena pada saat ibu dengan bekas operasi nyeri juga kan pada saat pulang. Nah kalau dia mau BAB terus memang agak susah keluarnya itu akan terasa lebih nyeri. Iya, biasanya saya anjurkan agar supaya pencernaan lancar, minum air putih yang banyak dan serat juga yang banyak. Jadi proses pemulihan waktu seksio sesarea itu lebih panjang lah, butuh berbulan-bulan. Ada juga misalnya ada infeksi luka operasi, nah itu tambah lagi waktunya untuk pemulihannya, benar. Jadi kalau ibu-ibu setelah operasi memang betul-betul harus mendengar apa yang dianjurkan dokternya agar supaya cepat untuk penyembuhan dari luka operasi tersebut. Oke, nah dok, dan apakah metode persalinan yang dilakukan pada kehamilan sebelumnya akan mempengaruhi kehamilan selanjutnya atau seperti apa dok? Iya, sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya sebelumnya lahir normal, nah oke-oke aja kita untuk lahir normal kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau misalnya kita dengan lahir secara operasi atau seksio sesarea di yang hamil pertama, nah itu kedepannya ada beberapa faktor yang harus kita lihat. Jadi bisa untuk lahir normal, bisa juga kita memang mutlak untuk dilakukan operasi. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Oke, jadi memang mempengaruhi ya dok ya, antara persalinan sebelumnya dengan kehamilan yang selanjutnya seperti itu. Oke, nah dok, dan apakah metode persalinan ini berdampak nggak sih dok pada ikatan bayi dan ibu gitu? Sebenarnya tidak berdampak. Jadi kalau untuk lahir normal memang pernah dengar inisiasi menyusu dini ya. Jadi bayinya langsung ditaruh di dada ibu. Di seksio sesarea pun di rumah sakit kami pun, di rumah sakit Hermina, kalau bayi aman-aman aja ya dengan keadaan yang baik, misalnya bayi langsung menangis, nah itu pun biasanya kita koordinasikan dengan dokter anak. Biasanya kita tanya dulu bagaimana kalau dokter anak oke, dia akan pasti menyarankan untuk dilakukan IMD juga, sama seperti yang dilakukan di lahir normal. Jadi sepertinya sama sih. Sama aja ya dok ya, tidak mempengaruhi begitu ketika melakukan persalinan secara normal ataupun sesar. Karena mungkin banyak yang beranggapan bahwasanya melahirkan secara sesar tidak merasakan hal serupa ya dok dengan apa yang didapatkan ketika melakukan persalinan secara normal. Oke, nah dok, dan apakah ada efek jangka panjang tidak dari melahirkan secara sesar? Ya, efek jangka panjangnya mungkin efeknya ibu untuk lahir berikut memang yang saya bilang tadi, bisa resiko untuk lahir operasi lagi atau bisa lahir normal. Jadi kemungkinan besar bisa ke operasi karena kita lihat dulu indikasi sebelumnya. Efek juga lain bisa kalau semakin sering kita buka nih rongga perut itu bisa akan resiko perlengketan. Jadi untuk misalnya operasi ke depan lagi pada saat buka bisa terdapat perlengketan di sekitar rahim. Jadi bisa ke usus atau ke kandung kemih atau bahkan ke lain-lain. Itu efek jangka panjangnya. Oke, itu berarti ini menjadi salah satu resiko juga ya dok ya, daripada
persalinan secara sesar. Iya. Oke. Nah, dan dok sebenarnya apa nih dampak metode persalinan terhadap ASI nih dok? Oke, kalau dampak metode persalinan pada ASI sih sebenarnya sama saja. Lahir normal dan lahir operasi, pada kebanyakan ibu ASI-nya juga sama-sama langsung keluar. Jadi sebenarnya pada saat lahir normal bisa saja ASI-nya langsung keluar, ada juga pada beberapa kasus ASI-nya tidak langsung keluar. Nah, untuk dari begitu pula pada yang lahir secara seksio sesarea atau operasi. Seperti itu. Jadi kalau secara metode persalinan tidak mempengaruhi apapun ya dok ya terhadap ASI sang ibu begitu. Iya. Oke. Nah, dan kalau misalkan ini nih dok, dampak persalinan normal terhadap bayi itu seperti apa dok? Ya, dampak persalinan normal pada bayi, jadi kita harus tahu ya dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 itu lama. Jadi bisa saja ada banyak resiko yang terjadi pada bayi. Jadi misalnya kita dapati kasus ibu dengan pembukaan misalnya 7 atau 8 dan kepala bayinya tidak turun, nah kita tunggu sampai lengkap, sudah pecah ketuban, ternyata kepala bayi belum turun juga. Nah kita cek lagi misalnya, oh ternyata ada lilitan tali pusat yang menghambat, itu misalnya ya, dan didapatkan gawat janin. Nah kalau seperti itu gawat janin pada saat bayi keluar, apgarnya dari dokter anak pun menilai akan kurang baik seperti itu. Juga pada saat melahirkan, kepala bayi misalnya kepala bayi turun, bisa jadi lama di jalan lahir, kepala bayi bisa terjepit. Seperti itu. Bahu juga biasanya kita katakan distosia bahu, kepala bayi bisa keluar, tapi pada saat bahu bayi itu tidak bisa keluar, itu biasanya didapati pada pasien-pasien dengan bayi besar memang. Jadi bisa fraktur atau patah ini seperti itu. Kan lahir normal juga bukan cuma ini ya letak kepala ya, ada juga letak sungsang. Kalau pada letak sungsang bisa juga didapati resikonya bahwa ini ya bokong sampai sini sampai bahunya bisa keluar, tapi ternyata diameter kepala bayi itu agak besar. Jadi agak sulit. Ya, jadi kepala bisa sulit untuk keluar karena bagian terbesar dari janin tuh kepala. Jadi kalau letak kepala tuh oke, kalau kepala sudah keluar ya diperkirakan dari bahu ke bawah bisa keluar. Tapi kalau pada saat sungsang, nah itu yang ditakuti. Jadi bisa saja kepala bayinya susah keluar atau bahkan tidak keluar. Nah itu resiko besar sekali, bayi bisa meninggal. Oke, tetapi yang mempengaruhi ini dok, keadaan-keadaan seperti itu sebenarnya apa sih dok? Keadaan-keadaan seperti sungsang dan lain sebagainya pada bayi itu terjadi disebabkan karena apa dok? Mungkin karena treatment dari ibu pada saat hamil atau seperti apa gitu yang menyebabkan keadaan-keadaan seperti itu tuh bisa terjadi dok? Jadi sebenarnya bayi mau dia jadi letak kepala, letak sungsang, atau letak lintang, atau bahkan letak oblik itu terserah bayinya nih mau bagaimana. Kan mungkin pernah dengar juga usia kehamilan begini bayinya sungsang, usia kehamilan sudah dekat bulan dia balik kepala. Nah itu tergantung bayinya bergerak seperti apa. Tapi memang ada beberapa keadaan-keadaan yang mempengaruhi seperti plasentanya tumbuh di atas, lalu ada lilitan tali pusat, misalnya 2 kali. Jadi otomatis kepala bayinya naik ke atas, bokongnya di bawah, jadilah dia letak sungsang. Atau misalnya plasentanya plasenta previa, jadi plasentanya berada di bawah rahim, jadi dia menutup jalan lahir. Jadi bisa jadi kepalanya mencari berputar ke atas, jadi letak sungsang atau letak bokong. Seperti itu, atau tidak ini dari rahimnya ibu, bentuk uterusnya, bentuk rahimnya dari ibu, seperti itu. Nah dok, ada nggak hal-hal yang dapat dilakukan nih dok untuk dapat mencegah hal-hal seperti itu dapat terjadi? Mungkin dilakukan olahraga seperti apa, atau mengonsumsi makanan atau vitamin yang seperti apa yang dapat membantu untuk mencegah hal-hal seperti itu dapat terjadi? Untuk letaknya ya? Iya. Sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan. Mungkin yang dulu ada versi luar, jadi diputar bayinya, tapi kesini tuh sudah ditinggalkan, jadi tidak bisa karena resikonya besar. Plasentanya bisa terlepas, bisa perdarahan,
detak jantungnya bisa, adik bayinya tidak tahan di dalam. Nah, jadi memang sudah tidak ini ya, tidak dianjurkan. Jadi sebenarnya kalau untuk letaknya ya itu tidak bisa dikontrol seperti itu, Dok? Iya, tidak bisa dikontrol. Kalau untuk bantuan-bantuan seperti gerakan, seperti mengepel ya, dibilang kalau sungsang, misalnya anak pertama ternyata 8 bulan sungsang, terus maunya kepala ke bawah kan, agar supaya lahirnya makin lancar, makin aman. Nah, dibilang bisa untuk posisi mengepel atau bersujud, tapi itu harus hati-hati juga. Ibu dengan misalnya tekanan darah yang rendah, bisa pusing ya untuk melakukan itu, atau ibu dengan tekanan darah yang tinggi. Nah, itu harus dilihat lagi sebenarnya case by case ya. Oke, jadi memang butuh pengawasan dokter juga ya, Dok ya, dalam setiap tahapan yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan, yang memang disarankan ya, betul. Seperti itu. Oke, dan ini Dok, apakah bayi sesar ini lebih rentan terhadap gangguan pernapasan atau tidak, Dok? Kalau bayi sesar mungkin agak lebih kecil resiko untuk gangguan pernapasan daripada yang bayi lahir normal. Dikarenakan karena lahir normal kan yang tadi saya bilang pembukaannya 10, lumayan memakan waktu, dan bayinya bisa resiko terjepit di jalan lahir, bisa resiko lama. Nah, namanya bisa pembukaannya agak lebih lama ya, dikatakan inersia uteri. Nah, bayinya bisa resiko keluar dengan tidak menangis, bisa biru, bisa tonus ototnya kurang. Nah, itu lebih beresiko. Kalau untuk lahir secara operasi ada juga resikonya memang. Oke, jadi memang ini malahan ternyata untuk kalau dari pernapasan sendiri yang memiliki resiko lebih tinggi, malahan persalinannya secara normal ya, Dok ya. Oke. Nah, dan ini nih, Dok, bagaimana proses adaptasi antara bayi yang melakukan persalinan secara normal dan sesar? Apakah terdapat perbedaan atau seperti apa, Dok? Adaptasi yang seperti apa ya? Adaptasi bayi gitu, Dok, ketika baru dikeluarkan melalui proses persalinan secara normal dan sesar, apakah itu berbeda ataupun sama, Dok? Oh, sama, sepertinya sama, tergantung ya pada saat bayi keluar. Apakah bayi didapatkan misalnya ada kelainan atau misalnya ada gangguan seperti tadi yang ada gangguan pernapasan, ya otomatis berbeda. Jadi sebenarnya kalau sehat-sehat aja dua-duanya sama saja. Oke, nah dan gini Dok, bagaimana metode persalinan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental daripada ibunya itu sendiri? Ya, baik, jadi memang metode persalinan entah sesar atau lahir normal itu akan mempengaruhi mental dari seorang ibu, apalagi memang yang lahir normal dengan partus per vaginam, karena ibu akan merasakan nyeri yang luar biasa hebat dan bisa jadi trauma pada ibu. Jadi pada saat hamil berikutnya, ibunya bisa jadi ada trauma. Bahkan misalnya pada saat lahir sebelumnya didapatkan komplikasi, akan tambah itu lagi ke ibunya. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh pada mental seorang ibu. Oleh karena itu saya bilang tadi, mau lahir normal ataupun lahir operasi harus betul-betul mentalnya kuat. Harus betul-betul ada persiapannya agar supaya apapun yang terjadi ke depan, dokter juga kan tidak bisa menjanjikan bahwa 100% akan mulus. Jadi semua berserah ke yang di atas. Ya, kalau memang ada komplikasi yang terjadi, ya pasti dokter akan menanganinya dengan baik. Jadi harus mental yang kuat. Jadi memang itu ya, Dok ya, persiapan yang dimaksudkan itu bukan hanya kesiapan dari berbagai macam faktor, tapi juga untuk kesehatan mentalnya itu juga dijaga dan perlu diperhatikan. Betul. Begitu ya, Dok. Nah, dan sebenarnya apa nih yang harus dipersiapkan, Dok, untuk persalinan normal? Mungkin persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan? Apakah mungkin dari awal kehamilan atau mungkin memasuki semester berapa baru melakukan persiapan, atau seperti apa, Dok? Oke, baik. Jadi untuk persalinan normal ya, untuk persiapan persalinan ya. Jadi yang pertama harus kontrol yang rutin ke dokter spesialis kandungan, harus dilakukan USG. Nah, itu banyak sekali yang dinilai. Sama dokter juga pada saat kontrol itu akan melihat apakah ada kondisi-kondisi klinis atau kondisi-kondisi atau penyakit-penyakit apa yang ada di ibu
Dan dari trimester 1 pun bisa untuk diperkirakan, oh ini ke arah mana, bisa lahir normal atau lahir operasi, sambil dilihat, diobservasi sampai nanti cukup bulan. Selain kita menentukan dokter kandungan ya tadi dengan kontrol dengan rutin, kita juga harus mempersiapkan rumah sakit. Jadi kalau memang mau lahir normal kan itu tiba-tiba ya. Jadi kalau sudah mau dekat untuk cukup bulan, kita harus beberapa minggu sebelumnya kita sudah harus mendekat ke rumah sakit yang dimaksud. Jadi agar supaya misalnya kalau misalnya pembukaannya sudah besar bisa langsung ke IGD seperti itu. Dan pilihlah rumah sakit memang yang betul-betul yang menurut ibu baik, menurut ibunya, dari versi ibunya. Persiapan juga ya pasti cukupi nutrisi, pasti vitamin hamil harus rajin minum. Lalu kalau memang mau ibu juga bisa olahraga rutin ya. Dengan senam hamil atau yoga. Jadi itu menjadi juga ini ya dok ya, olahraga-olahraga yang disarankan nih. Iya, yoga hamil untuk ibu hamil atau bahkan untuk berenang juga bisa. Agar ini untuk otot panggul ya, otot panggul dari ibu agar supaya bisa lebih rileks lagi kalau nanti misalnya mau lahir normal. Dianjurkan juga harus cek lab. Jadi kita harus cek laboratorium itu, harus kita cek hemoglobinnya. Kalau misalnya dapat anemia atau misalnya kurang ya, dia biasanya kita kalau masih jauh ada berapa bulan kita bisa beri tablet tambah darah, ada tambahan lagi. Karena tablet tambah darah ini bukan hanya 1-2 hari kerjanya, dia harus berbulan-bulan. Oleh karena itu kalau masih ada spare waktu lumayan lama, berbulan-bulan kita anjurkan itu pakai tablet tambah darah. Tapi kalau kita dapati anemianya sudah dekat persalinan, ya mau tidak mau kita harus transfusi darah. Jadi salah satu resiko itu. Juga resiko lab lainnya kita harus cek gula darahnya. Selain itu kita harus cek juga ada namanya triple eliminasi. Itu ada anti HIV, HBsAg, sama sifilis. Seperti itu. Jadi misalnya ada didapati reaktif ya. Terus kita butuh untuk suntikan, kita harus beri suntikan itu dari masa kehamilan. Jadi tidak tunggu nanti cukup bulan. Jadi intinya apapun yang harus kontrol baik dan yang disarankan dokter diikuti agar supaya apabila ada misalnya kelainan dari lab dan lain-lain, kita bisa cegah atau kita bisa obati jauh-jauh hari sebelum proses persalinan agar supaya persalinannya lebih enak. Nah, dokter juga kandungan yang menanganinya lebih enak. Dokter anak juga yang mau menerima bayi itu lebih senang, ya karena sudah dipersiapkan baik-baik. Jadi itu. Memang ini ya dok ya, untuk persiapannya ternyata sangat panjang begitu ya dok. Dari awal itu memang sudah harus dipersiapkan dan juga dilakukan beberapa cek medis yang dilakukan untuk dapat mengetahui nih kondisi ibu dan bayi ini seperti apa dan diperlukan tindakan seperti apa untuk menjaga kesehatan daripada ibu dan juga bayi. Oke. Nah dan sebenarnya ini dok, kalau untuk operasi sesar sendiri apakah tetap sama untuk proses persiapannya atau ada yang membedakan? Sepertinya sama ya, kurang lebih sama. Cuma memang pada saat sesar, karena kalau memang sesar yang bisa dijadwalkan atau kita biasanya bilang elektif ya, nah itu lebih enak lagi karena memang tanggalnya sudah kita ketahui. Nah, jadi untuk persiapannya sudah seperti untuk bayi atau untuk ibu keperluan-keperluan sudah di packing, sudah betul-betul siap. Dan mental juga memang sudah lebih siap harusnya dari yang lahir secara normal. Tapi ada juga lahir secara seksio sesarea, tapi yang emergensi, di mana didapati ibu datang ternyata didapati indikasi untuk sesar. Nah, jadi kan tiba-tiba dokter edukasi, Bu harus operasi sekarang juga. Nah, itu resikonya. Jadi memang persiapannya ya kurang lebih agak mirip. Oke, terima kasih banyak nih dokter. Nih kita nggak terasa kita udah ada di ujung acara kita. Dokter sudah membagikan tentunya ilmu yang bermanfaat juga ya untuk kita dan untuk para ibu di rumah, menjadi pengetahuan baru nih untuk memilih metode lahiran secara normal ataupun secara sesar. Sekali lagi terima kasih banyak nih dokter sudah datang ke Cinta Sehat dan berbagi ilmu bersama kita di sini. Baik pemirsa, saya Amanda Tessa mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.